Jadi saya mau tanya nih Bu, apa nama usahanya tadi Bu? Gorengan pramuka. Gorengan Pramuka. Jadi di mana nih alamat usaha Ibu ini? Pramuka. Jalan Pramuka. Oh ya Bu. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Sama. Ibu Samah ya. Oke, Ibu Samah. Sejak kapan Bu didirikan usaha ini? Sudah lama. Sudah lama. Itu tahun berapa Bu? Mulai 2010. Oh 2010 Bu ya. Oke. Terus kira-kira menu apa aja nih Bu yang dijual? Gorengan apa aja? Ya, Bu? ada pisang, tahu, tempe, melon, teope. Kadang ada ubi, ada singkong. Oh. Jadi nggak ada singkong, nggak ada ubi. Oh iya Bu. Itu aja. Iya, oke. Jadi bahan dasar atau bahan utama apa aja Bu dari tiap-tiap menu? Misalkan pisang goreng ini apa aja Bu bahan-bahannya? Ya itu gula. Tepung, Itu aja. gula. Kalau tahu Bu apa Ya aja? sama aja. Ya tepung kasih bumbu, itu aja. Bumbu sama sayur juga tuh Bu Iya, ya. sama sayur. Kalau bakwan juga Bu ya. Sama juga. Ya. Kalau molen Bu? Molen itu pakai telur, pakai gula, pakai santan. Oh pakai santan juga. Molen itu Oh, telur, pakai mentega. oh iya oke baik Bu. Mentega. Iya. Lanjut berapa Bu produksi dari setiap menu dalam satu hari? Jadi gorengan misalkan pisang goreng ini sehari biasa Ibu produksi berapa? Ini rame ya 15 habis. Sepi ini sajak apa itu corona ini 10 aja kadang habis kadang enggak. Oh, oke baik Bu. Dulu sampai 20. Sampai 20 Bu 20 ya. sisir. Oh. Waktu corona ini kadang 10 aja kadang habis kadang enggak. Oh iya. Baik Bu. Jadi lanjut Bu ya. Berapa harga dari setiap menu-menu nih Bu? Jadi gorengannya nih berapa Ini harganya? 4 hari ini tak naikkan 45.000. Oh, Dulu 45.000. 1.000. Ya Oh, 4 hari ini naik. Oh, iya Bu, benar. Naik 4 hari. Oh, oke Bu. Jadi kira-kira berapa Bu keuntungan dari setiap menu dalam satu hari? Kira-kira Enggak pasti. kira-kira berapa Bu? Barang mahal ini muter aja buat belanja aja. Oh. Iya, barang naik ini semua. Kira-kira aja Bu berapa Bu? Ya kadang dapat 500, Eh, dapat 600. Itu sih kotor. oh, iya Bu. Oke Bu, mau tanya lagi. Kalau tahu isi itu kira-kira ada yang isi sayur kan Bu? Nah itu sayurnya kira-kira isi apa aja Bu? Kol, cangkang, sama wortel. Itu aja. Oh oke. Kalau untuk sayur misalnya kol Bu, satu produksi itu berapa kilo ya pakai kolnya? Ya, bikinnya cuma sedikit, paling 1 kilo Oh 1 kilo Bu ya? sama sayur. Itu kalau misalnya kentangnya atau si wortelnya itu juga kalau wortelnya itu berapa kilo? Sehari beli 2 kilo, kadang 1 kilo, habis saya beli gitu aja. Kalau untuk gulanya Gulanya 1,5 kilo. gula harus setengah kilo. Apalagi kalau untuk tepungnya Bu untuk tahu isinya berapa kilo? Pokoknya tepung itu naik rame, ya semuanya itu habis 6 kilo, kadang 7, naik sepi ya 4 kilo, nggak pasti, naik rame, naik sepi gitu. Naik rame ya sampai 7. Dulu rame sampai 10 kilo habisnya. Nah, anak mahasiswa masuk semua itu. Iya. Satu karung itu cuma 2 hari. Kalau untuk tempe Bu, satu hari produksi itu berapa? 2 peng. 2 peng, ini 2 peng. Pengnya cuma 200. Iya, oke baik. Mungkin itu saja Bu ya yang bisa kami wawancarai ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang optimasi keuntungan pada UKM Gorengan Pramuka dengan metode simplex berbantuan software Lingo dari mata kuliah program linear. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada Anik Cahyanti,
kemudian ada Rahmat Hidayat, dan ada saya sendiri yaitu Anita Tikarani dan Emilia Puspitasari. Untuk pokok bahasannya, kami membahas yang pertama yaitu teknik observasi, kemudian hasil observasi, kemudian model matematika, dan yang terakhir analisis. Jadi analisis ini kami menjelaskan mengenai analisis dari model matematikanya dan analisis sensitivitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik observasi yang kami ambil. Teknik yang digunakan dalam observasi ini adalah teknik observasi sistematis, yaitu pengamatan langsung ke lapangan yang dilakukan peneliti dengan menggunakan panduan atau pedoman observasi. Di mana observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kegiatan. Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan dan observasi tak partisipan. Dan penelitian ini tergolong dalam observasi partisipan, di mana peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang diamati dengan cara mengumpulkan data secara sistematis dari data yang diperlukan melalui wawancara. Dengan metode observasi ini, peneliti gunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dan detail mengenai objek penelitian. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Kemudian di sini ada hasil observasi. Di sini ada kombinasi produk di UKM Gorengan Pramuka. Kombinasi hasil produksi di UKM Gorengan Pramuka pada hari kelima minggu keempat yaitu bulan Maret tahun 2022 sebagai berikut. Bahwa untuk produk pisang goreng itu keuntungannya per unit itu 1.000, tahu isi 1.250, bakwan 1.250, kemudian ada molen itu 1.000 dan tempe goreng 1.000. Nah, di sini hasil observasi itu ada 3. Di sini ada variabel keputusan, kemudian ada fungsi kendala, dan ada tujuan fungsi atau fungsi tujuan. Nah, di sini ada tabel variabel keputusan. Nah, jadi variabel keputusan itu adalah menguraikan keputusan-keputusan yang akan dibuat yang menggambarkan tingkatan aktivitas perusahaan. Nah, variabel keputusan ini untuk pemrograman linear yang dibentuk berdasarkan aktivitas perusahaan, yaitu jumlah produk dari UKM Gorengan Pramuka pada hari kelima minggu keempat yaitu bulan Maret tahun 2022, sehingga didapatkan 5 variabel keputusan. Nah, berikut merupakan variabel keputusannya. X1 yaitu pisang goreng, kemudian X2-nya adalah tahu isi, X3-nya bakwan, kemudian X4 molen, dan X5-nya tempe goreng. Kemudian di sini ada tabel fungsi kendala. Nah, jadi fungsi kendala itu adalah rumusan dari ketersediaan faktor-faktor produksi yang membatasi proses optimasi. Nah, UKM Gorengan Pramuka pada hari kelima, minggu keempat yaitu bulan Maret tahun 2022, itu memiliki faktor produksi yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan keuntungan. Jadi berikut ini adalah tabel fungsi kendalanya. Kemudian ada tabel tujuan fungsi atau fungsi tujuan. Nah, ini merupakan hubungan matematika linear yang menjelaskan perusahaan dalam terminologi variabel keputusan yang menggambarkan besarnya keuntungan yang ingin dicapai perusahaan atau UKM itu. Nah, singkatnya fungsi tujuan ini merupakan fungsi yang menggambarkan sebagai besar keuntungan yang ingin dicapai. Nah, ini merupakan fungsi tujuannya. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai model matematika. Nah, untuk menemukan model optimasi dalam keuntungan pada UMKM Gorengan Pramuka ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menentukan model matematikanya. Nah, yang pertama adalah kita harus menemukan variabel keputusannya terlebih dahulu untuk memecahkan masalah program linear. Yaitu di sini adalah jumlah total hasil produksi dari macam-macam kelima menu dari produk Gorengan Pramuka ini pada periode kelima minggu keempat bulan Maret tahun 2022.
2022. Nah, yang pertama adalah kita misalkan jumlah pisang goreng diproduksi per harinya itu sebagai X1. Kemudian jumlah tahu isi diproduksi per harinya itu sebagai X2. Kemudian jumlah bakwan diproduksi per harinya itu X3. Yang keempat, jumlah molen sipnya itu X4. Dan yang terakhir adalah jumlah tempe goreng yang diproduksi per harinya itu kita misalkan sebagai X5. Nah, yang selanjutnya adalah kita menentukan fungsi kendala atau fungsi batasan bahan baku dari pembuatan kelima produk gorengan pramuka ini yang diproduksi untuk memecahkan masalah program linear. Nah, di sini fungsi kendala atau fungsi batasannya itu yaitu ada air. Fungsinya itu 16x1 ditambah 15x2 ditambah 20x3 ditambah 10x4 ditambah 15x5 kurang dari atau sama dengan 51.680. Dan yang kedua fungsi pisang yaitu x1 ditambah 1/2 x4 kurang dari atau sama dengan 100. Yang ketiga tahu itu x2 sama dengan 40. Kemudian yang 4 tempe, fungsi kendalanya X5 sama dengan 40. Kemudian tepung terigu, fungsi kendalanya 50x1 ditambah 35x2 ditambah 60x3 ditambah 55x4 ditambah 30x5 kurang dari atau sama dengan 10.000. Selanjutnya yaitu gula, fungsi kendalanya itu 5x1 ditambah 9x4 kurang dari atau sama dengan 2000. Selanjutnya kol, fungsi kendalanya 10x2 ditambah 14x3 kurang dari atau sama dengan 2000. Dan yang terakhir yaitu wortel, fungsi kendalanya 12x2 ditambah 16x2 kurang dari atau sama dengan 2000. Nah, yang selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan dari permasalahan program linear gorengan pramuka ini adalah koefisien yang digunakan untuk nilai fungsi tujuan, yaitu penjualan per unit, keuntungan penjualan per unit dari setiap jenis gorengan yang diproduksi, yaitu keuntungan untuk X1 tadi kan jumlah pisang goreng yang diproduksi per harinya itu keuntungannya 1000. Jadi fungsi tujuannya itu Z sama dengan 1000x1 ditambah 1250x2 ditambah 1250x3 ditambah 1000x4 ditambah 1000x5. Ya, baik. Berikutnya yaitu analisis. Untuk menemukan model optimalisasi dari model matematika tersebut dapat menggunakan software Lingo. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buka software Lingo. Kedua, setelah software Lingo terbuka, masukkan fungsi tujuan yang telah dibuat tadi dengan didahulukan kata max atau maksimum. Kemudian yang ketiga yaitu tekan enter dan ketik subject to dan tekan enter lagi. 4. Setelah itu masukkan semua fungsi kendala, kemudian tekan enter sebanyak 2 kali. Yang kelima, kita ketikkan N. Baru yang keenam, setelah melakukan langkah-langkah di atas, tampilannya akan seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Kemudian kita klik tools solver, yaitu klik itu tools solvernya, maka akan didapatkan nilai Z-nya atau nilai fungsi tujuannya yaitu 242.750 dengan hasil optimalisasi keuntungan per variabelnya sebagai berikut. Di bawahnya yaitu variabel X1 dengan nilai 34, X2 40, X3 95, X40, X5-nya 40. Ke analisis sensitivitas. Yang pertama yaitu objective coefficient range. Untuk variabel X1 C1 antara 909,09091 sampai 1041,6667. Artinya pada interval tersebut variabel X1 akan tetap menghasilkan solusi yang optimal. Yang kedua, range untuk variabel X3-nya yaitu antara 1200
sampai infinity. Artinya pada batas bawah variabel X3 dapat dilakukan pengurangan nilai koefisiennya asalkan tidak melebihi 1200 agar tidak mengubah nilai solusi optimal. Sedangkan untuk batas atas, berapapun penambahan pada nilai koefisien variabel X3 tersebut tidak akan mempengaruhi nilai solusi optimal, sedangkan untuk batas atas variabel X3. Kemudian range untuk variabel X4 antara infinity sampai 1100. Artinya pada batas bawah pengurangan berapapun pada nilai koefisien variabel X4 tersebut tidak akan mempengaruhi nilai solusi optimal, sedangkan untuk batas atas variabel X4 dapat dilakukan penambahan nilai koefisiennya asalkan tidak melebihi 1100 agar tidak mengubah nilai solusi optimal. Right hand side range atau nilai ruas kanan B2 antara 2444 sampai infinity, artinya batas bawah nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 2444, sedangkan batas atas penambahan nilai ruas kanan berapapun untuk kendala tersebut tetap valid. Untuk B3-nya antara 34 sampai infinity, artinya batas bawah nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 34, sedangkan batas atas penambahan nilai ruas kanan berapapun untuk kendala tersebut tetap valid. B6 antara 5.700 sampai 10.700, artinya batas bawah nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 5.700, sedangkan batas atas nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan penambahan maksimal 1.700. Untuk B7-nya antara 170 sampai infinity, artinya batas bawah nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 170, sedangkan batas atas penambahan nilai ruas kanan berapapun untuk kendala tersebut tetap valid. Untuk B8 antara 1330 sampai infinity, artinya batas bawah nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 1330, sedangkan batas atas penambahan nilai ruas kanan berapapun untuk kendala tersebut tetap valid. B9 antara 640 sampai 1828,5714, artinya batas bawah nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 640, sedangkan batas atas nilai ruas kanan hanya dapat dilakukan penambahan maksimal 1828,5714. Jadi berdasarkan perhitungan dengan menggunakan program linear metode simplex, itu dapat disimpulkan bahwa keuntungan optimal yang diperoleh dari UKM Gorengan Pramuka dengan menggunakan software Lingo itu adalah Rp242.750 dalam periode 1 hari dengan memfokuskan produksi pada bakwan yaitu X3 sebanyak sekitar 95 biji. Nah, hasil uji sensitivitas dapat menjelaskan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan produksi tidak optimal dan keuntungan itu tidak maksimal, yaitu berlebihnya bahan baku yang disediakan, di mana S1 itu sama dengan 48.036 ml yaitu air, kemudian S2 itu 66 buah pisang, kemudian ada S6 yaitu 1830 gram gula, dan S7 yaitu 270 gram kol. Nah, bahan-bahan yang berlebih itu dapat ditolerir perubahannya dengan meningkatkan bahan-bahan yaitu S3 sama juga dengan 512,5 buah tahu, kemudian S4 itu adalah 400 papan tempe, kemudian S5-nya itu 20 gram tepung terigu, dan S8 itu adalah 3,125 gram wortel. Dengan meningkatkan persediaan bahan baku dan dapat meminimalisir bahan-bahan yang berlebih pada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat!